Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk hadir di pembahasan hari ini. Hari ini insya Allah kita akan belajar sedikit mengenai apa itu AKM atau Asesmen Kompetisi Minimum. Jadi di sini sebelum kita kan akan mengerjakan suatu tes AKM. Dan pekerjaannya ini kurang lebih dilakukannya untuk ujiannya di kelas 5. Untuk di sekolah dasar di kelas 5, untuk di SMP itu nanti di kelas 8, dan untuk SMA itu nanti di kelas 4. Baik, kurang lebihnya penjelasannya saya paparkan terlebih dahulu untuk AKM. AKM di sini untuk awalnya kita melakukan terlebih dahulu apa yang disebut dengan orientasi. Jadi agar kita paham dulu apa itu asesmen kompetisi minimum, yaitu berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional itu apa. Nah, kita untuk pemahaman terlebih dahulu AKM itu seperti apa tujuannya, kita akan mencoba belajar selama kurang lebih 32 jam di sini dengan program BIMTEK. Kemudian, apakah pentingnya untuk dilakukan asesmen ini? Dilakukannya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan apa yang diharapkan? Mutu pendidikan di sini diharapkan tidak hanya untuk di persiswanya saja, tapi juga untuk satuan pendidikannya. Untuk menghadapi era pendidikan di abad ke-21. Dan untuk berikutnya, di sini pun ada keterangan latar belakangnya seperti apa. Ini juga untuk latar belakangnya agar kita memperbaiki sistem evaluasi pembelajaran yang ada di satuan pendidikan, agar menghasilkan nanti lulusan-lulusannya yang bisa siap menghadapi pendidikan di era abad 21. Nah, kemudian pertanyaannya, untuk apakah ini untuk kecakapan abad 21, untuk profil pelajar Pancasila, yang tujuannya karakter belajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, kemudian juga gotong royong. Nah, setelah itu kecakapannya bisa dilihat di sini, komposisinya seperti apa yang diinginkan. Dan kemudian kompetisi siswanya dilihat dari kecakapan hidup abad 21, kemudian profil pelajar Pancasila yang terukur melalui asesmen nasional, berupa asesmen kompetisi minimal atau AKM, dengan survei karakter, kemudian dengan survei lingkungan belajar, lingkungan satuan pendidikannya. Kemudian kita menghadapi yang namanya BIMTEK. Nah, di BIMTEK ini kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional itu seperti apa, teknis pelaksanaannya seperti apa, butir soalnya seperti apa. Karena kita di tingkat SD, maka butir soal yang kita pelajari adalah untuk tingkatan SD. Kemudian butir soalnya ada literasi, numerasi, kemudian tindak lanjut pelaporannya. Nah, kemudian konsepnya di sini pada intinya adalah untuk mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi dari setiap siswa ya. Manfaatnya juga disilakan di sini dapat kita lihat manfaatnya untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kemudian untuk kesenjangan terbagian di dalam sistem pendidikan, apakah kelompok sosial ekonomi, kemudian satu nilai tersebut apakah sekolah negeri atau swasta, antar daerah, dengan atribut tertentu yang lainnya. Manfaat asesmen nasional ini silakan juga dapat kita lihat nanti. Nanti dijelaskan saat kita akan melakukan ujiannya atau melakukan tesnya, nanti akan membaca terlebih dahulu ada modul-modulnya seperti apa sih asesmen nasional itu. Dan nanti di sini ada keterampilan literasinya, keterampilan numerasinya bisa dilihat di sana. Nah, berikut penjelasannya. Apakah yang perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional? Tujuannya kalau asesmen nasional ini untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional hanya untuk per individu siswanya. Seperti yang disebutkan tadi, jenjang penilaiannya untuk SD, SMP maupun SMA, tapi untuk SD di kelas 4, mohon maaf di kelas 5, SMP di kelas 8 dan SMA di kelas 11. Kalau UN ini di akhir jenjang pendidikan di kelas 3 untuk SMA dan di kelas 30 untuk SMP mungkin 12, kelas 9 dan kelas 6. Di sini disebutkan level siswanya, subjeknya untuk asesmen nasional dilakukan secara survei, tidak keseluruhan. Sedangkan untuk ujian nasional dilakukan oleh semua siswa dari sekolah tersebut. Model soalnya dengan bentuk
untuk asesmen nasional dengan bentuk PG, kemudian menjodohkan isian singkat dan uraian, kemudian jika ujian nasional dengan pilihan ganda dan isian singkat. Sasaran penilaiannya juga dapat dilihat di sini untuk asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran, sedangkan ujian nasional untuk penguasaan terhadap mata pembelajaran. Metode penilaiannya untuk asesmen nasional dengan computerized multi-stage adaptive testing, sedangkan untuk ujian nasional dengan computer based test dan paper based test. Jadi lebih ke tes tertulis ya untuk ujian nasional. Nah, kemudian dijelaskan tujuannya sudah tadi dijelaskan. Kemudian di sini juga bukan pengganti ujian nasional. Asesmen nasional itu hanya untuk penilaian atau gambaran yang luas mengenai mutu pendidikan, bukan secara kognitif maupun juga namun juga dari karakter ataupun iklim belajar siswa tersebut. Ini asesmen nasional merupakan evaluasi dari ujian-ujian nasional. Baik, kemudian petunjuk pelaksanaannya di sini asesmen nasional dengan bentuk asesmen literasi membaca untuk siswa, apakah siswa memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi, kemudian numerasi, memahami, aplikasi dan bernalarnya. Dilihat dari situ. Kemudian dilakukannya di 2 hari. Tes literasi ini selama 75 menit, tes numerasi juga 75 menit. Baik, kriterianya seperti yang dilihat di sini, kriterianya dilihat dari siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, bukan di siswa tingkat akhir pembelajaran satuan pendidikan tersebut. Karena untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang ada di sekolah tersebut, apakah mencapai visi misinya atau tidak. Kemudian di sini informasi diharapkan sementara asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. Untuk merumuskan butir soalnya berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nanti murid siswa kelas 5 di tingkatan SD mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membacanya dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasinya. Kita lebih fokus di SD mungkin ya, Ustazah ya, untuk melihat karena kita berada di tingkatan SD. Nah, di sini juga konsep literasi membaca. Membaca tidak hanya sekedar membaca, tapi siswa pun dapat memahami dengan cara melihat, membaca teks informasi maupun teks fiksi. Di sini ada dari segi kontennya, sedangkan dari proses kognitifnya untuk menemukan informasi, untuk mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersebut dari wacana, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi, dan kemudian konteksnya secara personal, sosial, budaya, maupun saintifik. Kemudian juga ada AKM numerasi. AKM numerasi ini terjadi untuk kontennya melalui bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, kemudian juga dengan aljabar. Dari segi kognitifnya, pemahamannya, penerapannya, dan penalarannya. Sedangkan dari konteksnya, segi personal, sosial, budaya, dan saintifik. Baik, sini silakan kita bisa melihatnya perbedaan antar pembelajaran berbasis kompetisi dan berbasis konten. Kemudian di sini kalau pembelajaran berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan, sedangkan berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Untuk kompetisi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, sedangkan untuk segi konten belajar untuk cakupan materinya saja. Untuk berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topiknya saja. Sedangkan berbasis kompetensi pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Kemudian juga orientasinya pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan berbasis konten pembelajaran tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa dan orientasinya hanya pada nilai akhir. Baik, ini analisis kategori penguasaan kompetensinya. Apakah di sini ada dasar, tingkatan yang dasar, cakap, ataupun mahir. Baik, strategi pembelajarannya silakan nanti dapat dilihat segitiga pembelajaran dari kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Baik, terima kasih mungkin Ibu Bapak sekalian. Berikut yang dapat saya paparkan mengenai sedikit pengenalan asesmen nasional.
Silakan Ibu dan Bapak nanti dapat mencoba membaca kembali, mencari lebih banyak ilmu lagi. Kita sharing kembali bagaimana dengan asesmen kompetensi minimum. Karena di tingkatan SD nanti terbagi menjadi 3 dari kelas 1 sampai 2 untuk membacanya seperti apa tingkatannya, 3 dan 4 seperti apa tingkatannya, dan 5 dan 4 seperti apa tingkatannya. Berikut mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan jika ingin ada yang kita diskusikan mengenai AKM, Ibu Bapak. Mohon maaf Ibu-Ibu. Baik, terima kasih. Saya cukupkan sekian untuk pemaparannya. Semoga bermanfaat untuk kita sebagai guru, sebagai pendidik di tingkat sekolah dasar. Semoga tingkat mutu pendidikan juga akan jadi lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.